Halo teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Fuad Aurela. Kali ini saya akan membagikan video tentang bagaimana sih caranya kita melakukan uji hammer test pada beton berdasarkan teori dan praktek. Sebagaimana yang kita ketahui, cara pengujian beton di lapangan itu dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah cara merusak atau destruction test atau DT, dan cara tidak merusak atau non-destruction test atau NDT. Cara yang merusak ini dilakukan dengan cara kordir. Kemudian setelah kita kordir, kita akan melakukan pengujian selanjutnya di laboratorium. Kedua adalah cara yang tidak merusak itu, cara yang kita lakukan dan mendapatkan hasil pada saat itu juga, yaitu dengan melakukan pengujian dengan hammer test. Hal ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Sebelum kita melakukan pembahasan lebih lanjut, kita harus mengerti dan mengetahui apa sih arti dan kegunaan daripada hammer test. Dalam teori SNI menjelaskan bahwa metode ini dapat digunakan untuk menilai keseragaman beton di lapangan, menggambarkan bagian dari struktur yang mempunyai kualitas jelek atau beton yang mengalami kerusakan, serta memperkirakan perkembangan kekuatan beton di lapangan. Jadi metode ini sangat simpel dalam melakukan pengujian terhadap kualitas beton yang ada di lapangan secara cepat. Bisa kita lihat pada ilustrasi gambar diberikan bahwa yang ini adalah plunyer, ini titik yang akan kita pasang pada material atau beton. Kemudian red output rod ini adalah pembacaan ketika dia berhenti pada skala atau window skala. Setelah dia sudah ditembak dan ditumbuk oleh massa palu, kemudian terbaca oleh bit rodnya, kita akan membaca pada skala ini. Itu adalah arti dan kegunaan. Selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui arti dan kegunaan, kita akan membahas tentang apa sih kelebihan dan kekurangan daripada hammer test. Kekurangan hammer test adalah yang pertama itu hasil pengujiannya dipengaruhi oleh catatan permukaan, kelembapan beton, sifat-sifat jenis agregat kasar, umur beton, dan titik pengambilan sampel. Kenapa dibilang bahwa pengujian dipengaruhi oleh catatan beton? Ketika beton titik permukaannya tidak rata, kita harus melakukan perataan dengan menggunakan batu gosok. Kelembapan beton ini artinya beton harus betul-betul dalam keadaan kering. Ketika dia terus sifat-sifat jenis agregat kasar. Agregat kasar apa yang dipakai dalam pencampuran beton? Apakah dia barat jenisnya berapa? Dia punya agregat kadar airnya berapa? Umur beton itu minimal 7 hari. Bagusnya itu menguji kurang lebih 14 hari sampai dengan 28 hari, lebih dari 28 hari. Dan titik pengambilan sampel. Jadi pengambilan sampel ini jangan sampai kita menumbuk mengenai tulangan baja atau tulangan daripada beton. Lalu sudut mengambil mengkalibrasi hasil pengujian. Ketika kita sudah melakukan pengujian, mengkalibrasinya dalam bentuk gambar, dalam bentuk grafik itu agak sulit, sehingga kita perlu mengkonversi dalam bentuk tabel, kemudian kita kalikan dengan ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Saya akan menjelaskan pada slide selanjutnya. Yang ketiga adalah keakurasiannya rendah.
Yang keempat adalah hanya memberikan informasi kekuatan karakter beton pada permukaan struktur saja. Itulah kekurangan yang berada pada hammer. Selanjutnya kita bicara tentang kelebihan daripada hammer test ini mempunyai kelebihannya itu tuh pengukurannya bisa dilakukan dengan cepat dan dapat dipakai terus. Nah, pada saat kita melakukan kesalahan pembacaan dengan cepat pula langsung kita bisa melakukan pengujian yang berlanjutan selanjutnya. Kita bisa memakai alat itu ulang-ulang. Terus mudah diaplikasikan di lapangan, sangat cepat untuk kita pahami cara pelaksanaannya memakai alat tersebut. Tidak merusak struktur beton. Murah dari segi biaya. Dari segi alatnya sangat murah. Terus memeriksa kesamaan kualitas pada struktur beton. Dia memeriksa kualitas pada struktur beton. Selanjutnya yang ketiga adalah sebelum kita melakukan pengujian di lapangan, kita perlu mempersiapkan peralatan dan bahan. Yang pertama, peralatannya itu adalah hammer test tersendiri, terus batu gosok, kain majun, mistar atau penggaris, spidol, kertas atau buku. Batu gosok ini kegunaannya untuk meratakan permukaan ketika permukaan tersebut tidak rata. Terus majun ini membersihkan hasil gosok. Mistar adalah kita gunakan untuk membuat kotak dengan ukuran minimal 25 mm sebanyak 4 ke samping dan 4 ke bawah. Spidol untuk menggambar. Kertas ini dipakai untuk sebagai pencatat hasil pembacaan kita yang dilakukan pada hammer test. Setelah kita mengetahui peralatan bahan, kita akan masuk pada pelaksanaan prosedur pengujian hammer test. Prosedur pengujian hammer test ini terdiri dari dua, itu persiapan dan pelaksanaan. Saya membahas pertama adalah persiapan. Yang satu, persiapannya itu yang pertama sekali adalah alat dan bahan. Itu kita harus memastikan kelengkapan alat dan bahan pada saat kita sudah di lapangan sehingga tidak menghambat pekerjaan kita. Yang kedua adalah pastikan alat sudah terkalibrasi. Artinya apa? Tingkat keakurasian pembacaan kita itu letaknya pada alat tersebut sudah terkalibrasi. Yang memastikan alat tersebut sudah terkalibrasi itu dengan alat tersebut dia memiliki dokumen kalibrasi. Kemudian dia juga memiliki stiker pada alat. Selanjutnya yang ketiga adalah pemilihan benda uji. Pemilihan benda uji ini apakah kita melakukan pada balok, kolom, atau plat lantai. Setelah kita sudah memilih apa yang akan kita lakukan, kita melakukan pengetes pada material apa yang kita perlu, balok, kolom, atau plat lantai. Benda uji yang harus mempunyai tebal minimum 100 mm dan harus menyatu dengan struktur. Terus diameter benda uji minimum 150 mm. Harus memastikan bahwa di permukaan beton terdapat batang tulangan dengan sedikit kurang dari 20 mm. Artinya apa? Ketika selimut beton tidak melebihi daripada 20 meter, tidak dianjurkan untuk melakukan pengujian hammer test ini. Pastikan permukaan beton kering dan basah. Ini sangat penting untuk kita melakukan prosedur pelaksanaannya. Selanjutnya kita masuk pada pelaksanaan. Yang pertama-tama harus kita lakukan dalam proses pelaksanaan pengujian hammer test di lapangan ini. Yang satu adalah yang pertama, ratakan permukaan beton dengan batu penggosok. Kemudian bersihkan debu dengan kain majun. Setelah kita meratakan, kita membersihkan debunya. Yang kedua, buat kotak pada permukaan benda uji dengan diameter 25 mm. Ini ilustrasi gambarnya. Kotaknya itu sebanyak 4 ke samping dan 4 ke bawah. Besar kotaknya itu 100 mm persegi. Selanjutnya yang ketiga,
pegang alat dengan kokoh sehingga posisi hulu palu tegak lurus dengan permukaan beton yang diuji. Yang keempat, tekan alat secara perlahan ke arah permukaan uji sampai palu pantul menumbuk hulu palu. Yang kelima, setelah tumbukan, tahan tekan pada alat dan apabila perlu tekan tombol pada sisi alat untuk mengunci hulu pada posisinya. Yang keenam, baca dan catat angka pantul pada skala untuk angka yang terdekat. Ini adalah gambar yang harus saya berikan seperti ini. Jadi ratakan sejajar 0 derajat ke arah permukaan yang akan kita uji. Posisikan hulu palunya tegak lurus, kemudian tekan alat secara perlahan, lalu tumbuk, kemudian kunci dan baca pada skala terdekat. Setelah kita melakukan pelaksanaan pengujian, kita akan membuat pembacaan dan pelaporan. Jadi pembacaan hasil penembakan hammer pada grafik sesuai dengan posisi arah penembakan. Artinya apa? Ketika kita melakukan penembakan pada posisi A, itu kita melakukan penembakan sejajar 0 derajat. Kita akan membaca pada grafik A, posisi A. Posisi B, kita melakukan penembakan pada minus 90 derajat. Berarti posisi kita palunya menghadap plat lantai di bawah. Yang ketiga adalah posisi pada C itu palu hammer menghadap ke atas, dari bawah ke atas. Jadi dia posisi 90 derajat. Bagaimana caranya kita membuat pelaporan pada grafik ini akan saya bahas pada slide selanjutnya. Selanjutnya setelah kita melakukan pembacaan, kita akan melakukan pelaporan pada form yang telah diatur oleh ASTM C80502. Dalam lampiran C, contoh formulir pengujian angka pantul beton keras, kop instansi laboratorium bisa kita ganti di sini. Pengujian angka pantul. Yang harus kita isi adalah nama kegiatan, elemen struktur pengambilan, kedalaman karbonasi, diuji oleh siapa, diperiksa oleh siapa, dan diperiksa oleh siapa. Kemudian ada angka kalibrasi unfill dan R koreksi. Ini jumlah penembakan angka pantul. Sigma R adalah jumlah dari hasil penumbukan rata-rata. Faktor koreksi alat, R koreksi adalah hasil pembacaan kita. Selanjutnya adalah contoh oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan, Balai Jembatan Bangunan Pelengkap Jalan, menurut anggaran beton, pemeriksaan jembatan Ciuju pada elemen struktur pilar 1, sudut pengambilan 0 derajat atau mendatar, tipe N. Selanjutnya angka kalibrasi unfill 78, jumlah angka pantul yang telah dilakukan pada pilar 1. Sigma R adalah rata-rata dari penjumlahan angka pantul. Faktor koreksi alat adalah 1,3, R koreksi adalah 3,69. Dari mana sih kita mendapat angka koreksi 1,03? Angka koreksi 1,03 ini adalah hasil dari banyaknya jumlah pembacaan angka pantul dibagi dengan angka kalibrasi, sehingga kita mendapat angka 1,03. Sementara R koreksi adalah jumlah sigma rata-rata R dikali dengan faktor koreksi alat, hasilnya R koreksi. Inilah adalah hasil pembacaan daripada nilai rebond kita. Setelah kita mendapat hasil R koreksi, kita akan menjumlahkan rata-rata R koreksi. Setelah kita mendapati rata-rata R koreksi, kemudian kita menarik garis vertikal searah pembacaan atau posisi alat kita. Kemudian kita mengambil garis horizontal ke kiri untuk mendapatkan nilai Newton per milimeter pangkat 2. Setelah itu kita menarik garis ke kanan untuk mendapatkan nilai kilogram sentimeter pangkat 2. Inilah yang dikatakan sulit dikalibrasi dalam bentuk grafik, sehingga kita harus mengkonversi dengan
mengkalikan dengan angka 10,1972. Sehingga dari pembacaan grafik tersebut kita mendapat angka 41,5 dikali 10,192 sama dengan 423,184 kg per cm pangkat 2. Selanjutnya, ini adalah daftar pustaka atau referensi yang digunakan dalam pengujian atau materi kali ini. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita.